Indonesia yang terberkati dengan acara ini. Kami juga sangat bersyukur menerima banyak komentar-komentar positif dari Anda sebagai penonton setia Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang, saya bertugas hari ini. Pemirsa, sudah lebih dari 1.500 episode kami bekerja dan persembahkan ini untuk Anda. Sekarang kami undang Anda untuk bergabung bersama di dalam Go Healthy Community. Salah satu proses baik yang nanti pemirsa akan alami adalah menerima informasi dan tips-tips kesehatan secara langsung di dalam lingkungan komunitas ini. Cara gabungnya juga gampang. Silahkan persiapan, angkat ponsel, pindai kode bar yang muncul di layar. Bahasa asingnya ya, scan the barcode. Aman? Sip. Selamat bergabung dengan Go Healthy Community. Siapa praktisi kesehatan yang bertugas? Ada Mbak Preti, ada Mas Boy Abidin. Hai. Halo, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, selamat bergabung dan selamat melayani. Di sini ada orang yang kali kedua hadir di Studio 3 Metro TV. Inilah Ibu Yuyun. Selamat datang Ibu Yuyun. Selamat datang, salam sehat. Oh iya, salam sehat juga Ibu. Sudah lebih sehat sekarang? Alhamdulillah lebih oke. Saya dengar cerita dari masa lalu waktu diwawancara akhir tahun 2023 di sini. Saat itu Ibu masih terus mencari solusi tentang kesehatan Ibu. Iya. Sekarang setelah beberapa bulan? Sudah hampir 7 bulanan ya. Ya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Badan tuh lebih bugar. Terus tidur juga lebih nyenyak gitu dibanding dulu kan sering terbangun-bangun ya. Jadi kayaknya lebih ada kayak apa? Semangat gitu ya. Berarti dulu badan nggak bugar, tidur terganggu terus. Betul. Sekarang berubah sejak pakai teknologi laser. Betul. Selamat ya. Amin. Selamat ya Bu ya. Saya pernah nonton Bu Yuyun ini kapan ya? Apa ya ceritanya ya? Mari saya ajak Anda untuk kembali mengingat kisah Ibu Yuyun yang pernah kami undang di waktu lalu. Dan sekarang beliau akan bercerita setelah video tersebut ya bagaimana keadaan terbarunya. Sahyuni Ningsih mungkin masih sangat teringat jelas serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2018 lalu. Ia mengalami kondisi pecah pembuluh darah di otak. Diduga hal ini karena riwayat hipertensi dan diabetes yang sudah diidapnya selama bertahun-tahun. Tentu, kejadian stroke ini sempat membuatnya sangat terpukul. Tiba-tiba tuh saya gampang banget ngantuk banget. Terus badan tuh rasanya lemas gitu. Pas kok kenapa saya kontrol ke rumah sakit, ternyata gula darah saya lumayan tinggi. Dan waktu 2009-2010 itu emang saya dinyatakan memang ada hipertensi. Namun, wanita yang akrab dipanggil Yuyun ini tidak mau menyerah. Ia selalu optimis, kesehatannya bisa segera membaik. Berbagai tindakan seperti mengelola stres dan mengatur pola makan pun dilakukan. Dan untuk membantu mengendalikan hipertensi serta diabetesnya, Yuyun juga rutin menggunakan teknologi laser. Untuk menjaga kualitas kesehatan kita, maksud saya, kita harus ngelola stres, pola makan, pola kesehatan kita akan lebih baik lagi jika dibantu dengan teknologi laser. Jadi lebih mempercepat kita juga untuk mencapai kesehatan. Saya sangat berterima kasih lagi kepada teknologi laser yang telah membantu saya untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Teknologi laser is the best. Bu, apa kemajuan-kemajuan Ibu yang Ibu alami dan Ibu cek ke dokter, Ibu lihat hasilnya dari mulai tensi gula darah sejak menggunakan teknologi laser? Ini apa namanya untuk diabetesnya saya tuh obatnya itu sudah turun dosisnya. Iya, biasanya untuk ada satu obat yang setelah makan itu saya 2 kali sehari, sekarang cuma 1 kali satu hari. Atas petunjuk dokter ya? Iya, atas petunjuk dokter. Karena saya juga rutin ke dokter kan. Bagus. Untuk kontrol semuanya. Bu, berapa angka gula darahnya terakhir ini waktu ngecek? Sudah mencapai berapa? Sudah mencapai di atas di bawah 200, sekitar 170, 150 lah segitu itu. Bagus, Ibu udah harus normal. pertahankan ya. Indah. Iya, harus dijaga karena kan ini kan bawaan Ibu dari lama kan. Iya. Kalau Ibu nggak jaga gula darahnya, nggak ikuti pola hidup yang benar, kembali lagi ke pola lama, stres lagi bahaya. Itu yang mengelola stresnya itu ya agak. Iya. Betul. Kalau tensinya berapa? Tensinya saya sekarang 130.
Udah cukup baik ya? Cukup lumayan stabil. Oke. Baiklah, Iya, Mbak, ya. 190. Dulunya sempat 190 ya? Iya. Ini Mbak Preti tahu banget ceritanya karena Tahu banget. di episode yang lalu itu wawancara adalah ada Mas Edwin, ada juga Mbak Preti sebagai Iya. praktisi kesehatan di sini. Sebelum lanjut pemirsa, ayo kebiasaan kita di awal perjumpaan ini ngajakin narasumber bermain benar salah. Persiapan nih. Masih ingat nggak? Masih. Tahu ya? Tapi saya jamin nih, benar salah kali ini beda sama di episode lalu waktu Ibu diundang. Inilah benar salah. Kita cek nih. Muntah menyembur merupakan pertanda stroke. Menurut Ibu ini benar atau salah? Menurut saya benar. Ada alasan medisnya? Kenapa? Ibu tahu tentang Karena ini? saya mengalami sendiri saat saya kena serangan stroke itu di 2018. Saya tiba-tiba kepala sakit kan. Terus saya tiduran. Setelah tidur tuh tiba-tiba muntah tuh yang sebanyak-banyaknya sampai ke rambut-rambut saya itu nyembur, betul. Rambut-rambut saya tuh kena muntahan. Saat itu juga Ibu merasakan pusing? Saat itu bukan pusing, tapi sakit kepala. Sakit kepala? Sakit kepala. Kalau pusing kan mungkin yang berputar Muter. ya Mbak ya. Nah, ini sakit Nah, ini banget ya. sakit kepala yang sampai kayak telinga saya ini kayak ditusuk. Tusuk begitu. Jadi terus suara tuh mengecil gitu. Nah, dipanggil dokter, dokter nggak berani kasih obat karena dokter bilang ini kelihatannya dari otak. Oke. Muntahnya. Muntahnya ada Ya, masalah dari otak. nah, bukan dari lambung. Oke. Nah, jadi dokter tidak berani apa-apa, nggak boleh berak. Nanti kalau mau ke rumah sakit baru boleh. Dan ternyata setelah diperiksa benar Ibu kena stroke ya? Betul, saya pendarahan sampai 21 cc. Jadi Ibu tahu dari pengalaman ini Ibu mengalami stroke, muntahnya menyembur. Betul. Tapi Ibu tahu nggak alasannya kenapa muntah menyembur itu adalah pertanda stroke? Tahu alasannya? Saya tidak tahu ya. Kita tanya praktisi kesehatan. Oke, jadi jawaban Ibu memang tepat bahwa pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Tapi ada jalan ceritanya nih ya untuk pemirsa di rumah. Pertama, muntah ini sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal. Ini dalam istilah medisnya kita sebut dengan muntah proyektil. Ini merupakan salah satu tanda adanya gangguan pada sistem saraf pusat kita. Pertama, kita harus tahu bahwa otak kita ini dilindungi di dalam tengkorak. Dan tengkorak itu sifatnya tetap. Nggak bisa tambah gede dong, Betul. nggak bisa. Nah, ketika terjadi perdarahan, ada tambahan darah di dalam tempat yang tertutup. Akhirnya terjadi peningkatan tekanan di dalam tengkorak yang kita sebut dengan peningkatan tekanan intrakranial. Bayangin, tengkoraknya ukurannya segini, jaringan otaknya segini, tambah darah, tambah nih dia. Akhirnya dia neken, jaringan itu menekan jaringannya sendiri, mengalami pembengkakan ditambah lagi dengan adanya darah, otomatis akan merangsang sistem muntah yang ada di bagian otak. Jadi muntah menyembur, muntah yang muncrat, muntah yang terus-menerus, muntah proyektil itu biasanya menandakan adanya peningkatan tekanan intrakranial. Peningkatan tekanan intrakranial ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya adalah pada Ibu Yuyun, yaitu stroke perdarahan. Ada juga misalkan tanda lain, perdarahan akibat trauma. Habis kecelakaan, kebentur, ya, yang mengakibatkan pecahnya pembuluh darah, akhirnya sama tadi seperti tadi tengkorak yang bersifat tetap dengan adanya peningkatan tekanan, itulah yang mengakibatkan muntah itu terjadi karena sistem muntahnya terangsang. Kalau Anda sendiri atau ada orang di sekitar Anda mengalami hal tersebut, ingat itu merupakan kasus kegawat daruratan, segera panggil dokter atau bawa ke dokter. Muntah menyembur merupakan pertanda stroke adalah pernyataan yang benar. Ibu mengalami dan itu menyakitkan. Ibu masih bisa mengingat ya betapa kejadian hari itu mengerikan ya. Iya. Saya nggak tahu dulu sebelum pakai teknologi laser Ibu rajin minum obat nggak untuk tensi itu? Kebetulan tidak terlalu rajin Tuh, minum. kan? Ini juga petaka bagi setiap orang yang udah dikasih tahu sama ahlinya, dokternya, lakukan A, yang dilakukan malah B kuadrat gitu. Iya kan Bu, itu kan malah petaka. Tapi sekarang sudah pakai teknologi laser, pemirsa, dan kelihatannya Ibu menjalankan pola hidup lebih teratur sekarang. Sepertinya seperti itu. Mudah-mudahan terus ya. Iya. Kok bisa berubah jadi rajin, jadi tekun begini? Apa titik baliknya? Iya, semangat aja, pengen sehat. Terus Ibu pakai laser sekarang, apa yang dirasakan di tubuh? Apa? Lebih ringan. Waktu itu kan agak, sebelum saya pakai laser, waktu kesini tuh kepala saya kan kayak berat ya. Sekarang lagi Sekarang ngerasa? udah lebih ringan. Lebih ringan? Ya. Tidak ada yang dulu kayak penuh gitu kepala itu. Terus efek pola tidur Ibu yang makin terkoreksi sejak pakai laser itu apa? Dampaknya apa? Yaitu saya tidak terbangun, sering terbangun. Kalau biasanya kan saya bisa 2-3 kali, 4 kali bahkan bangun. Terus sekarang sih paling pengen buang air kecil, itu paling sekali. Habis itu bisa tidur Habis lagi? itu tidur lagi. Tapi ketika Ibu diajak jalan sama anak,
atau main sama cucu ya, atau ada rekreasi, jalan panjang sedikit nggak ada keluhan ya? Nggak ada. Karena kebugaran itu Iya. bisa dirasakan. Hebat. Kembali praktisi kesehatan akan menjelaskan kepada kita semua. Kita akan belajar bagaimana cara kerjanya teknologi laser begitu berdampak pada ibu. Silakan. Jadi kalau lihat dari cerita ibu, pengalaman kesehatan ibu atau riwayat kesehatan ibu, ada beberapa yang perlu saya garis bawahi ya pemirsa ya. Pertama adalah ibu punya diabetes ya. Diabetes itu ibu dari segala macam penyakit. Kemudian ibu ada hipertensi ya. Hipertensi ini juga kelihatannya sudah mulai ada masalah atau sudah mulai berdampak pada organ-organ lainnya. Dan kemudian ibu pernah mengalami yang kita sebut dengan stroke tadi, muntah proyektil ya. Itu adalah salah satu komplikasi dari gula darah dan hipertensi yang tinggi tadi. Kemudian satu lagi faktor risiko yang perlu kita garis bawahi adalah usia ibu sudah masuk usia menopause. Betul ya Bu ya? Ibu sudah berapa lama menopause? Udah tahun keempat ini. Tahun keempat, Iya. artinya sudah tidak mens lagi, jadi sudah 4 tahun. Dan ini juga akan berpengaruh pada kualitas darah dan pembuluh darah ibu. Orang dengan punya faktor risiko tadi, dia akan membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid, lebih sempit, ya tidak elastis lagi. Dan ini akan berisiko untuk menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, ibu tepat sudah menggunakan teknologi laser, di mana teknologi laser ini akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah ibu. Kita lihat bagaimana teknologi laser itu masuk pada pembuluh darah, ini mulai dari lapisan terluar, ya kemudian dari dermis dan tengah, kemudian terus sampai ke area pembuluh darah dengan 3 sinar warna terapinya ya, dan terutama tadi areanya ada disasar di pembuluh darah karena tadi pembuluh darahnya ini dia ada suatu zat yang namanya nitric oxide yang berfungsi untuk membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lentur, lebih elastis. Dengan bantuan teknologi laser maka dia akan dibuat lebih lentur, lebih elastis. Dan ini sudah terbukti yang ibu sudah alami bahwa sekarang tensi ibu sudah terkendali. Gula darah ibu sudah terkendali juga dengan baik. Dan ini harapannya terus dijaga Bu. Jadi menerapkan pola hidup sehat ini harus terus-menerus dilakukan. Ya, jangan berhenti Bu, meskipun sekarang ibu semua sudah baik-baik saja. Tapi ibu masih terus harus menjaga, masih punya PR untuk dijaga terus. Kemudian penggunaan teknologi lasernya juga harus terus digunakan secara rutin, secara teratur. Ya, supaya tadi dengan bertambahnya usia, dengan adanya faktor risiko tadi, kualitas darah ibu tetap terjaga dengan baik. Bagi Anda pemirsa yang saat ini nonton Go Healthy lalu ngobrol tentang teknologi laser menjadi bahan yang belum familiar bagi Anda. Kok bisa sih untuk darah dan pembuluh darah? Pertama, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda bahwa ini adalah sebuah alat kesehatan. Ini loh teknologi laser yang dari tadi kami perbincangkan, namanya AccuLaser atau dokter laser dari Gogomol. Alat ini sudah ada 10 tahun di Indonesia dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi per pemakaian antara 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga harapannya Anda dan saya dapat terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa kalau udah dengar informasi seperti ini, apalagi Anda punya masalah serupa seperti Ibu Yuyun, sebaiknya Anda take action segera untuk dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang ada di layar kaca. Nanti izinkan tim call center dari Gogomol untuk terus mengedukasi Anda, menyemangati Anda, dan membimbing Anda sampai Anda mendapatkan unitnya. Promo-promonya banyak pemirsa, termasuk cicilan 0%. Jadi jangan segen ya, jangan sungkan untuk bertanya. Pastikan lewat jalan ini kami membuka jalan yang baik untuk Anda. Untuk Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Tayangan ini juga adalah untuk generasi Z, juga untuk kaum milenial dan lintas profesi apapun. Ingat loh, kualitas darah Anda menentukan kualitas hidup Anda. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, Ibu Yuyun usianya 53 tahun, sekarang kegiatan nggak terlalu padat, tapi di sela-sela waktunya dia selalu menyempatkan menggunakan teknologi laser. Sekarang kami akan tambahkan lagi pengetahuan kesehatan untuk Ibu dan juga untuk pemirsa. Pemirsa tahu nggak? Ini penting loh. Tahukah Anda pemirsa? Kalau nggak tahu saya kasih tahu nih. Bukan saya sih yang ngomong nih, harusnya Mas Boy sama Mbak Preti. Tolong sampaikan tips mencegah hipertensi pada wanita menopause.
sudah menopause ya? Sudah. Monggo. Ya, jadi menopause ini sangat berpotensi atau punya risiko tinggi untuk mengalami masalah kenaikan tekanan darah atau hipertensi. Ya. Kenapa? Karena begitu menopause, kadar hormon estrogen menurun, ini juga akan menyebabkan kualitas dinding darah menjadi lebih kaku, lebih rigid. Ya. Ditambah lagi dengan menopause, selain estrogen menurun, kolagen menurun, ya kemudian banyak sekali aktivitas menurun, belum lagi berat badan yang bertambah, susah tidur dan segala macam. Itu adalah gejala-gejala atau tanda-tanda dari orang menopause. Dan ini akan menyebabkan atau berpotensi untuk terjadinya kenaikan tekanan darah pada wanita-wanita di usia menopause. Jadi harus hati-hati. Pertama kita harus jaga ya untuk mencegah atau mengurangi atau memperendah faktor risiko terjadinya hipertensi pada saat wanita menopause. Pertama adalah kita kembali pada pilar pola hidup sehat. Ya, jadi jaga makannya, makan dengan tinggi serat, ya, rendah lemak, itu penting dijaga. Kemudian juga rendah garam, itu juga harus dijaga. Kemudian jaga berat badan, usahakan berat badannya ideal, ya. Jadi Anda pemirsa yang sudah masuk mulai menopause, mulai nih ya melar-melar perutnya, pahanya, tangannya sudah mulai melebar semua itu, ayo olahraga, ya, olahraga secara teratur. Kemudian tidurnya, ini juga harus cukup, ya, jangan selalu sering begadang, apalagi kurang tidur. Kemudian faktor stresnya harus dikelola dengan baik. Dan yang terpenting juga yang usia menopause ini juga harus memperhatikan tadi gaya hidupnya. Pertama adalah kopi, rokok, alkohol, ya. Hal-hal tersebut itu juga akan menurunkan kualitas dinding darah kita, akan berisiko untuk terjadinya hipertensi. Dan kemudian yang terpenting lagi ya untuk mencegah, karena sekali lagi hipertensi ini adalah suatu penyakit yang tanpa gejala. Ya, awalnya waktu dia naik dari normal 120 menjadi 130, 140 itu biasanya tanpa ada gejala. Nah, ini kita harus melakukan pemisahan tekanan darah secara berkala, secara teratur. Lakukanlah pilar pola hidup sehat, hindari kopi, rokok, alkohol, dan lakukan pemisahan tekanan darah secara berkala. Harapannya, kalau ada hipertensi atau ada kenaikan tekanan darah bisa terdeteksi lebih dini dan bisa diatasi lebih dini pula. Sehingga kita mencegah untuk terjadinya komplikasi. Dan gunakan juga teknologi laser Ya. sebagai upaya tambahan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena kita tahu bahwa darah kental, pembuluh darah kaku itu bisa meningkatkan resiko hipertensi. Dengan Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik, tidur yang baik, dan juga kualitas kesehatan yang baik, kualitas darah yang baik, otomatis tekanan darah kita akan masih menjadi lebih terkendali. Nah, khususnya nih ada info menarik untuk pemirsa di rumah mengenai intranasal. Pertama, kita harus paham terlebih dahulu bahwa nitric oxide yang dihasilkan oleh tubuh kita ini bisa berasal dari dua. Pertama dari pembuluh darah, itu 75% dan 25%-nya itu diproduksi oleh saluran pernapasan. Jadi dengan Anda menggunakan intranasal, nantinya produksi nitric oxide-nya lebih banyak lagi. Jadi dari sistem pembuluh darahnya dapat, dari saluran pernapasan juga dapat. Apalagi kalau ditambah dengan teknik napas yang benar. Teknik napas yang pelan, perlahan, diatur. Like slow deep. Ya, kenapa sih kita harus menggunakan intranasal? Coba kita sama-sama lihat. Ini adalah grafis yang baik. Grafis yang menggambarkan bagaimana kerjanya pembuluh darah di hidung kita. Pembuluh darah di hidung ini berkoneksi dengan pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Jadi ketika Anda menggunakan intranasal, pembuluh darah di hidung dan saluran pernapasan Anda itu secara optimal menghasilkan nitric oxide. Jadi dapat 100%. Ibu dan pemirsa di rumah. 75% dari pembuluh darah dioptimalkan, 25% dari saluran pernapasan juga dioptimalkan. Manfaatnya apa? Dia ikut beredar ke otak, dia membuka pembuluh darah yang di otak. Yang pertama adalah tentunya dia menurunkan resiko serangan stroke berulang untuk yang sudah pernah mengalami serangan stroke. Yang kedua, mencegah terjadinya serangan stroke untuk Anda yang memiliki faktor resiko stroke seperti orang tensi tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, harus jaga baik-baik kualitas darah dan pembuluh darah di otak. Manfaat lainnya apa? Pertama, dia pastinya meningkatkan kualitas tidur kita. Karena produksi hormon melatonin ini dioptimalkan kembali. Tidurnya jadi lebih enak. Pakai yang di pergelangan tangan aja udah berasa enak. Bayangin kalau pakai intranasal akan jauh lebih enak lagi. Bisa membantu untuk masalah migrain, sering sakit kepala. Yang ketiga untuk yang sinusitis. Keempat untuk yang pernah mengalami vertigo. Itu bisa membantu mencegah terjadinya serangan vertigo berulang. Bonus tambahannya apa? Bonus tambahannya karena pembuluh darah di area kepala ini terbuka, ini darah yang membawa nutrisi dan gizi dan juga oksigen ke seluruh area wajah juga menjadi lebih optimal. Kulit pun bisa terbantu menjadi lebih baik. Jadi setelah informasi ini saya harap pemirsa di rumah langsung take action, pakai teknologi laser dan jangan lupa pakai juga intranasalnya secara rutin. Terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Preti. Ibu, bukan hanya Ibu Yuyun saja yang sudah menerima manfaat dari penggunaan teknologi laser, ada juga masyarakat Indonesia yang pengen berbagi dengan Anda pemirsa. Kesehatannya terbantu sejak menggunakan teknologi laser. Kita dengar sebentar ya.
Memang saya pernah tekanan darah saya itu lebih dari 160. Tadinya 160 bisa turun. 130, 122, 120. Terima kasih teknologi laser. Dimanapun sekarang saudara lagi nonton program Go Healthy dan sedang bergumul dengan sebuah sakit penyakit yang ujungnya adalah komplikasi, jangan menyerah. Bisa pakai teknologi laser, bisa cari dulu informasinya lebih dekat dan bisa pantengin terus Go Healthy. Ini Ibu Yuyun loh, 2 kali kami undang. Kali ini diundang dalam kapasitas sudah terkoreksi kesehatannya. Ibu bersyukur bisa pakai laser. Sangat bersyukur sekali. Ibu mau membiasakan penggunaan laser ini juga untuk anak-anak? Iya, nanti anak-anak saya suruh pakai juga biar mereka ke depannya tidak seperti saya. Tolong Bu bantu saya, ajakin orang-orang di luar sana, teman atau keluarga Ibu yang Ibu tahu mereka butuh loh pakai teknologi laser. Ibu kan udah tahu manfaatnya, ajakin mereka Bu. Untuk semua saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, mari kita mulai untuk hidup sehat. Kita harus memperbaiki pola makan kita, pola hidup kita, pola kesehatan kita dengan menyadari bahwa semua itu penting, bukan buat kita aja, tetapi buat anak cucu kita dan buat orang tua kita, siapapun yang mungkin nanti memerlukan kita. Iya. Untuk itu jangan ragu lagi karena saya juga sudah menggunakan teknologi laser ya untuk membantu saya untuk mewujudkan keinginan saya untuk sehat. Untuk itu jangan ragu lagi lah untuk menggunakan teknologi laser ini yang semuanya bermanfaat buat kehidupan dan kesehatan kita. Luar biasa Ibu. Ibu Yuyun terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sangat penuh dengan ketulusan. Yes. Ya, ngomongnya juga ikhlas. Saya percaya Ibu juga ikhlas untuk menghadapi apapun tantangan hidup yang Ibu hadapi hari-hari ini. Salam buat keluarga ya Bu ya. Insya Allah sampaikan. Ya pemirsa, ayo semangat yuk. Telepon kami secepatnya. Iya, karena ini urgensinya tinggi. Ada 2 kata kunci. Take action. Kalau Anda nggak melangkah untuk meraih dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall ini, maka bisa jadi kesempatan-kesempatan baik itu tidak akan terulang kembali. Saya mendoakan Anda sehat, panjang umur, dan punya kesempatan untuk memiliki alat kesehatan ini yang sudah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia dan membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Spesifikasi dari alat kesehatan seperti yang saya pakai ini adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Dan alat ini sudah didesain di mana titik-titiknya sudah disesuaikan dengan pergelangan tangan kita. Ada yang namanya titik akupuntur yang nanti targetnya adalah pembuluh darah dan juga darah Anda. Ujungnya adalah meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Dan yang harus Anda lakukan ketika memiliki dokter laser atau AccuLaser adalah menggunakannya secara rutin. 2 kali sehari, per sekali digunakan durasinya 15 menit, bisa juga sampai 60 menit. Dan ketika Anda melakukan secara rutin, maka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi akan terkendali. Dan akibat baiknya adalah Anda akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi. Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Udah pemirsa, hampir selesai acaranya, tapi tindakan Anda menentukan masa depan Anda. Segera dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menelepon kami. Nomornya ada di layar, bisa terbaca. Bisa juga difoto dulu sekarang, nanti Anda akan menelepon kami setelah acara ini usai. Tim call center dari Gogomall siap melayani Anda. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, yang bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.